Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas Food and Beverage Cost Control, FBCC, dengan topik kalkulasi harga pokok makanan harian pada sesi 11. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman atau arti penting prosedur baku. Prosedur baku dalam menentukan harga pokok makanan harian diperlukan agar didapat hasil yang konsisten dan mempermudah dalam penelusuran kesalahan sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Dalam prosedur dikaji formulir-formulir yang digunakan dan fungsi-fungsi yang terlibat dalam penentuan harga pokok makanan harian. Selanjutnya kita bahas prosedur kalkulasi harga pokok makanan harian. Penentuan harga pokok makanan harian dimulai dari kebutuhan dapur akan beberapa bahan makanan untuk tujuan produksi. Agar mendapatkan bahan makanan yang diperlukan, bagian dapur harus melengkapi formulir permintaan barang gudang yang diotorisasi oleh pejabat dapur yang kompeten, yaitu dalam kurung chef atau sous-chef misalnya. Formulir penggunaan barang gudang yang sudah disetujui oleh pejabat dapur yang berwenang selanjutnya disampaikan ke bagian gudang. Bagian gudang atau dasar formulir ini mengeluarkan bahan makanan dimaksud. Selanjutnya, bagian gudang mencatat pengeluaran bahan makanan dimaksud pada kartu barang tersebut pada kolom keluar. Proses kalkulasi harga pokok makanan harian dilaksanakan oleh fungsi atau bagian pengendalian harga pokok makanan. Dalam kurung biasa disebut dengan Food Cost Controller yang mendapatkan satu lembar tindakan formulir permintaan barang gudang. Jumlah harga pokok makanan yang tercantum pada formulir permintaan barang gudang merupakan harga pokok makanan harian. Gambar alur kalkulasi harga pokok makanan harian disajikan pada slide berikut. Pada slide ini kita lihat alur dokumen pengeluaran barang gudang. Kita lihat ada 3 bagian yang terlibat, yaitu bagian dapur, bagian gudang, dan pengendalian harga pokok makanan atau food cost controller. Bagian dapur menginisiasi melengkapi formulir permintaan barang gudang yang selanjutnya dikirim ke bagian gudang, dan satu tindakan juga dikirim ke food cost controller. Secara sederhana, kalkulasi harga pokok makanan harian dapat dinyatakan dengan jumlah bahan makanan yang diperlukan dikalikan dengan harga satuan bahan makanan tersebut. Dengan kata lain, harga pokok makanan harian merupakan jumlah harga pokok makanan yang tercantum pada formulir permintaan barang gudang pada hari tersebut. Jadi, harga pokok makanan harian sama dengan jumlah permintaan barang gudang harian. Bila karena suatu dan lain hal ada pengeluaran langsung dalam kurung direct issue pada hari tersebut, maka kalkulasi harga pokok makanan menjadi harga pokok makanan harian sama dengan jumlah permintaan barang gudang harian plus pengeluaran langsung pada hari tersebut. Dengan catatan, pengeluaran langsung adalah bahan makanan yang diterima dari rekanan langsung dikirim ke bagian dapur tanpa harus disimpan atau disampaikan ke bagian gudang. Kita lanjut dengan contoh kalkulasi harga pokok makanan. Ada beberapa pengertian harga pokok yang lazim di industri perhotelan seperti harga pokok makanan yang dikonsumsi, harga pokok makanan yang dijual, dan harga pokok makanan karyawan. Harga pokok makanan yang dikonsumsi merupakan jumlah harga pokok makanan yang terjadi. Jadi, harga pokok makanan yang dikonsumsi sama dengan jumlah permintaan barang gudang plus pengeluaran langsung. Harga pokok makanan yang dijual merupakan harga pokok makanan yang menghasilkan penjualan. Jadi, harga pokok makanan yang dijual sama dengan harga pokok makanan yang dikonsumsi minus semua penyesuaian yang terjadi. Penyesuaian-penyesuaian yang harus dikurangkan dari harga pokok makanan yang dikonsumsi diantaranya 1. Harga pokok makanan yang diserap oleh bar. 2. Harga pokok makanan karyawan. 3. Harga pokok makanan untuk tujuan promosi. 4. Harga pokok makanan untuk tujuan administratif atau administrasi dan umum. 5. Harga pokok makanan yang rusak di gudang. 6. Steward sales. 7. Harga pokok makanan untuk memasak. 7. Harga pokok minuman untuk memasak.
Untuk menentukan harga pokok makanan yang dijual, formula di bawah ini dapat diterapkan, yaitu harga pokok makanan yang dijual sama dengan harga pokok makanan yang dikonsumsi minus harga pokok makanan bar, minus harga pokok makanan untuk promosi, minus harga pokok steward sales, minus harga pokok makanan yang rusak, minus harga pokok makanan untuk administratif dan general atau administrasi dan umum, minus harga pokok makanan karyawan, plus harga pokok minuman untuk dapur. Dengan catatan HP adalah harga pokok, tanda minus agar dibaca minus dan plus agar dibaca plus. Ada catatan yang disampaikan yaitu harga pokok makanan karyawan ditentukan bila hotel memberikan jatah makanan pada setiap karyawan ketika bertugas. Sebaliknya, bila hotel memberikan uang makan bagi setiap karyawan yang diberikan saat menerima gaji, maka tidak ada harga pokok makanan karyawan pada formula pada slide sebelumnya. Steward sales merupakan penjualan bahan makanan dengan harga pokok yang umumnya untuk fasilitas manajemen hotel tertentu. Laporan harga pokok makanan dilaksanakan setiap hari bertujuan agar manajemen hotel mendapatkan informasi tentang harga pokok makanan yang terjadi di restoran hotel. Dengan adanya laporan harga pokok harga pokok makanan harian, manajemen dapat dengan cepat mengambil tindakan koreksi bila ada penyimpangan yang signifikan terjadi. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.